Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil habi wa tabma aghna anhu mal wa ma kasab. Sayaslana rawdatal habi wa imra'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masyad. Sadaqul alim, sadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang diberikan pada hari ini sehingga kita masih bisa menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita hingga detik ini, sehingga apa yang kita lakukan senantiasa harus bersyukur dan senantiasa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita zikirkan, apa yang kita salawatkan akan memberikan kita suatu inisial bahwa kita nanti diakui sebagai umat baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz taksimi, Ustadz muliakan. Dewasa ini semuanya apa yang kita pelajari kadang-kadang bisa menjadi bumerang buat kita. Apa yang kita kaji sering menjadi hal-hal yang tragis buat kita. Apa yang kita telusuri kadang-kadang menjadi bisa makan ke diri kita sendiri. Namun apapun bentuknya itu, semua itu tergantung daripada aura apa yang kita pelajari. Kalau memang yang kita pelajari itu auranya positif, dalam arti aura yang berbau agama, yang berbau pendidikan dalam mendidik kita, dalam mendidik segala apa yang menuju amal ma'ruf nahi mungkar, insya Allah semua itu akan memberikan bumerang yang positif buat kita, akan memberikan timbal balik yang positif buat kita, baik langkah kita, baik segala apa yang kita tuju maupun apa yang kita tengok kanan dan kiri. Semua itu akan terasa terilhami ke kita apabila kita bisa senantiasa mengoreksi diri kita sendiri, bukan mengoreksi orang lain. Inilah merupakan suatu bentuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada hidayah itu sendiri bahwa Allah memberikan dua hidayah, yaitu berupa taufik dan hidayah. Sedangkan ranah kita dalam seorang ustadz dai mendidik, memberikan pelajaran, memberikan segala sesuatu, itu adalah jalan menuju siratal mustaqim, jalan menuju surga Allah. Sedangkan hidayah dan taufik dan hidayah itu sendiri adalah ranah Allah, area hanya Allah yang punya wewenang. Sebagai manusia, kita hanya berusaha bagaimana untuk mendapatkan hidayah itu, yang murni hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita lihat di sebelah kita ini, yaitu ini adalah burung beo. Burung beo ini sekarang harganya lebih mahal daripada manusia. Kenapa Ustadz bilang ini lebih mahal daripada manusia? Manusia kalau bisa bicara A, B atau ke sana, tidak ada harganya. Harganya berapa? Apakah orang mau menghargai dengan apa yang manusia bisa bicara? Tidak. Tapi sebaliknya, ini binatang seperti burung beo ini, jika dia bisa bicara selamat pagi, nilainya sudah tinggi, harganya sudah tinggi, harganya sudah luar biasa. Yang tadinya 1 juta bisa berubah menjadi 1,5 juta. Yang tadinya harga itu burung bisa berkicau bagus, harganya 5 juta bisa berubah menjadi 7 juta. Artinya dengan klarifikasi mulut lisan aja dari burung ini bisa menimbulkan suatu harga yang tinggi. Sedangkan manusia, ketika manusia bisa bicara, tidak ada harganya sama sekali.
Bahkan manusia ketika manusia bicara akan jadi bumerang buat dia sendiri. Artinya apa? Manusia tidak bisa menggunakan lisannya sebagaimana manusia yang sempurna. Manusia senantiasa cenderung menggunakan lisan ini untuk memfitnah, untuk menghibah, untuk ngomongin segala sesuatu yang bukan ranah kita. Itu ranah mereka. Lakum dinukum waliyadin. Urusan mereka, urusan kita. Masih banyak urusan kita yang harus kita pelajari. Masih banyak ranah-ranah kita yang perlu kita betulkan, perlu kita luruskan. Tetapi pada dasarnya manusia enggak mau urusin ini. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Enggak mau lagi tawakalnya, enggak ada. Sukanya, lebih indahnya, lebih harmonisnya, lebih wahnya adalah selalu ngomongin orang, selalu membicarakan orang, selalu ngomongin kejelekan orang. Bukan kebaikan yang diomongin, tetapi kejelekan yang diomongin. Ini merupakan suatu hal-hal yang fatal, yang hingga menimbulkan bahwa lisan manusia itu tidak ada harganya sama sekali. Bahkan dengan lisan ini di mata Allah bisa menjerumuskan kita untuk tidak mendapatkan hidayah dari Allah, untuk tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjerumuskan kita ke dalam jenjang, yaitu siapa? Ya ahli nar, sebagai ahli neraka. Ahli neraka di situ kekal abadi selamanya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kekal abadi di situ selamanya. Andai kata disiksa selamanya. Semua itu tergelincir karena apa? Karena lisan manusia yang tidak bisa digunakan sebaik-baiknya. Lisan ini tajam. Bisa dibilang tajam, bisa dibilang bermanfaat. Tajam apabila digunakan segala sesuatu yang tidak menghasilkan hal-hal yang berbau positif dan mendidik. Merupakan suatu hal yang bagus untuk beramal ketika lisan ini digunakan untuk suatu hal yang berbau atau mendidik diri kita, termasuk belajar ngaji, belajar membaca Al-Quran, belajar memahami daripada ayat-ayat Allah. Semua itu apabila digunakan dengan lisan yang bagus akan menghasilkan suara yang bagus, sehingga sampai menggetarkan hati atau qalbi daripada setiap jamaah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Sering sekali detik ini, era globalisasi sekarang ini, manusia selalu disudutkan dengan suatu pandangan di mana pandangan itu menghimpit daripada dirinya sendiri. Tidak pernah terpandang dirinya itu sebagai orang yang wah nomor satu. Tidak pernah. Namun pada popularitasnya manusia selalu menonjolkan, ingin untuk menonjolkan. Hal ini yang akan menimbulkan, karena dari buah lisan menimbulkan suatu kesombongan yang luar biasa. Sehingga kesombongan detik kesombongan demi kesombongan, numpuk unduk, sehingga apa yang terjadi di situ akan menjadi bom buat mereka, yaitu apa? Fitnah. Sedangkan di situ al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Siapa pun tahu, antum juga tahu dalam Al-Quran ini, siapapun tahu. Maka dari itu, seperti dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Mari kita selalu minta pertolongan pada Allah dengan segala pertolongan yang bagus, dengan ketaatan atas ridha Allah, taufik atau hidayah Allah, bis-sabri was-shalah, dengan sabaran dan sholat yang harus kita tunjung tinggi, harus kita tegakkan. Dijelaskan lagi dalam ayat berikutnya, innallaha ma'asyabir, sesungguhnya Allah bersama mereka yang sabar. Bagaimana tingkat kesabaran kita? Perlu kita kaji, perlu kita pelajari. Bagaimana kesabaran kita? Apakah lulus sebagai hamba Allah, sebagai penduduk akhiril jannah, lulus atau tidak? Kalau enggak lulus, karena apa? Kita pelajari bareng-bareng. Di sini tidak ada yang nomor satu, termasuk ustadznya di sini, yang di sini ini yang bicara, belum tentu juga melaksanakan. Orang belum tentu. Apakah dikira di sini dijamin, oh ustadznya pasti bisa bicara, ustadznya pasti bisa ngomong yang bagus, bisa belum tentu. Kita semua adalah manusia, semua sama-sama belajar. Ustadz juga manusia, juga belajar, antum juga belajar. Kita semua disudutkan dalam suatu wadah, di mana wadah itu adalah belajar yang bagus, belajar menuju suatu hal keindahan, di mana keindahan itu adalah keindahan sebagaimana penduduk ahli surga.
Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, tidak terdompleng, tidak terhidiyahkan, tidak terinfakkan segala sesuatu amal-amal itu apabila manusia itu senantiasa tidak mau berdompleng pada dirinya sendiri. Senantiasa manusia itu harus berkaca pada dirinya sendiri. Berkacalah suatu kaca yang positif. Berkacalah pada suatu hal yang berbau positif. Janganlah kita berkaca pada suatu hal yang berbau negatif. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Kita senantiasa kita pelajari bagaimana kita mendapatkan hidayah itu. Bagaimana dengan cara kita mendapatkan hidayah? Ada hidayah itu jatuh pada diri kita, terberikan buat kita. Satu adalah rajin beribadah. Ketika kita rajin beribadah pada Allah, senantiasa kita jalan dengan sesuai perintah-perintah Allah, menjalankan perintah Allah, sholatnya diperbanyak, istiqomahnya dalam ibadah, zikirnya diperbanyak. Senantiasa hal ini akan bisa memberikan memberikan suatu kacamata yang bagus buat kedepannya. Kacamata apa? Kacamata iman. Dengan background kacamata iman yang kita punya, kemudian al-imanu atau minu billahi, rajin ibadah dalam tubuh ini, terbentuklah suatu iman yang utuh. Di mana iman yang utuh itu akan memberikan kita untuk senantiasa fokus kepada Allah, sebagaimana kita berkaca mata pada siapa yang menciptakan kita. Siapa menciptakan kita? Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua yaitu bagaimana kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita berbanyak bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan benar-benar kita mohon ampun, tidak hanya abal-abalan, tidak hanya cuma sekedar, tetapi kita benar-benar taubatan nasuha. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, akan Allah terima ini sebagai taubatan nasuha, di mana taubat ini tidak akan kita ulangi lagi ketika kita berbuat kemaksiatan, ketika kita melangkah suatu hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melangkah segala apapun yang itu menjerumus ke dalam ahli nar, yaitu ahli-ahli neraka. Dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat di hadapan Allah, taubatan nasuhah di hadapan Allah, insyaallah innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha memberikan pengampunan kepada hambanya selagi kita masih hidup, masih diberi kesempatan. Jangan sampai nanti kita kala idza balaqatit tarab wa qila man wa dhanna annahu firaq, ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan, belum juga kita bertobat di hadapan Allah, belum juga kita bisa bersyahadat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada ini merupakan ciri-ciri hati-hati aja kita akan menjadi ahli neraka selamanya. Situ sebutkan ya ahli nar, bukan ya ahli jannah, bukan lagi ya ahli nar, ya ahli nar, ya ahli nar. Kita menjadi ahli neraka selamanya. Yang ketiga, bagaimana kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Ini sebelah Ustaz si kecil ya. Ini merupakan suatu amanah dari Allah dan bukan apa yang kita harap. Ini adalah suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bagaimana kita mendidik si kecil apabila kita diamanahkan anak? Apakah kita menjadi anak yang soleh maupun sebaliknya menjadi anak yang justru memberatkan orang tua? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana orang tua mendidik anak? Bagaimana orang tua dalam mengadopsi segala sesuatu yang intinya pada ilmu-ilmu Allah ditanamkan ke dalam iman anak kecil ini. Jangan sampai ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat ditanamkan ke hati ini sehingga anak baru kecil ini sudah durhaka kepada orang tua. Sudah bukan jadi awal soleh kita ulang lagi, malah menjadi anak yang durhaka. Anak sudah kecil begini, sudah berani sama orang tua, membentak orang tua. Ini merupakan suatu titih-titihan yang tidak seharusnya kita jalankan. Anak yang kecil ini sudah diarahkan dengan ilmu agama, ilmu Allah sudah ditanamkan dalam hati ini. Dia artinya dia bisa fokus. Sebenarnya dia bisa fokus apapun apabila kita bisa menanamkan suatu hal yang benar-benar soleh di dalam hatinya, bukan hal yang tidak kita harapkan.
Maka dari itu, cara memperoleh daripada hidayah yang ketiga adalah memperbanyak ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat buat anak kita, ilmu yang bermanfaat buat diri kita, buat orang tua, sehingga apapun yang diberikan kepada Allah untuk kita, untuk anak kita, ada suatu hal yang indah. Senyum anak kecil seperti ini, andai kata anak si kecil ini senyum, indahnya minta ampun. Orang tua melihat anak kecil sini dada seperti ini, suatu keindahan yang luar biasa, suatu kebanggaan yang luar biasa, suatu hal, momen keluarga yang tidak bisa kita lupakan selamanya. Masya Allah, ternyata mencari keluarga sakinah tidak membutuhkan untuk mengeluarkan uang banyak, tidak membutuhkan segala sesuatu yang mengeluarkan bau atau segala sesuatu yang berat buat kita, tidak perlu, hanya membutuhkan iman. Di mana cari iman itu dengan memperbanyak ilmu, dan mencari ilmu itu tidak perlu mengeluarkan biaya. Talabul ilmu, mencari ilmu senantiasa terus menerus. Dalam kita menanamkan ilmu ini merupakan suatu ilmu yang bermanfaat buat umat, bermanfaat buat anak, bermanfaat buat kita semua. Bukan ilmu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yaitu menjalankan gaya hidup yang baik. Masih ada hubungannya dengan apa yang kita pelajari di sini. Ini merupakan suatu pelajaran buat kita, bukan hanya dakwah aja, tapi pelajaran yang berarti buat kita, yaitu menjalankan gaya hidup yang benar-benar baik. Gaya hidup yang baik bagaimana? Apakah kita harus menanamkan anak ini dengan gaya hidup kemewah-mewahan? Bukan. Apakah kita harus menanamkan gaya hidup anak ini dengan makan yang enak? Bukan. Gaya hidup di sini adalah gaya hidup yang didasari dengan apa yang Rasulullah ajarkan, Rasulullah contohkan kepada umatnya ketika beliau masih hidup. Apakah pernah Rasulullah pada waktu itu hidup dengan bergaya mewah? Padahal Rasulullah ketika bersama Khadijah merupakan janda yang kaya, Rasulullah santai-santai aja. Dia dengan indahnya, dengan kesederhanaannya, Masya Allah. Ini harus kita contoh. Artinya apa? Artinya kita ajarkan ke anak kita gaya hidup yang sederhana. Tidak perlu segala sesuatu membuat anak bahagia itu tidak harus keluar, kemudian ke mall, mengeluarkan uang banyak. Anak senang dengan kita mengeluarkan uang banyak. Ini nanti akan menjadi suatu adiksi, kecanduan yang berbau negatif. Kalau kita tidak bisa memilah dan memilih, segala sesuatu yang kita handle itu bukan sekedar dihandle, tetapi merupakan suatu hal yang kita handle didasari dengan iman, didasari dengan takwa Allah. Ini yang paling penting. Kalau kita semua kita dasar dengan iman dan takwa Allah, insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang tawakallah fahuwa hasbuh. Seperti anak ini akan dicukupi semua kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita harus syaratnya, yaitu syarat menjadi hamba Allah yang benar-benar tawakal. Bagaimana menjadi hamba Allah yang tawakal? Tawakallah. Anak ini harus kita doain setiap pagi. Kita bacakan surat Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka bisok. Hidayah Fatihah. Agar apa? Agar anak menjadi anak yang soleh, anak menjadi anak yang taat, anak yang senantiasa mendapatkan hidayah. Ketika anak seusia ini kemudian timbul dewasa dikit, sudah hafiz Al-Quran, siapa yang bangga? Siapa yang senang? Anak baru usia 10 tahun sudah hafiz 30 juz, siapa yang senang? Amalnya itu kemudian dibawa kemana? Amalnya itu akan muncul amal kepada orang tuanya ketika anak itu belum balik. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini, apa yang kita pelajari hari ini senantiasa menjadi suatu hal yang benar-benar mendidik kita, benar-benar membawa kita ke jalan kebenaran, menuju kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak yang soleh, suatu didikan yang benar, suatu hal yang menuju kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tertanamkan dalam risalah-risalah baginda Rasulullah SAW. Semoga itu semua tertanamkan pada diri kita semua, menjadi hamba Allah yang husnul khatimah dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji ini, kita mendapatkan hidayah dari Allah. Itu yang kita harapkan, tidak hanya abal-abalan. Hidayah yang sebenarnya hidayah, iman yang sebenarnya iman. Semoga bermanfaat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.